Tentu saja studi kawasan Indonesia ada penelitian tentang cara metodologi pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa asing, tentang hubungan Australia-Indonesia, terakhir tentang angkot dan budaya pop, tapi yang masih terus berjalan adalah biografi sejarawan terkenal Ong Hock Ham. Saya sebetulnya sejarawan, tapi di Australia biasanya pengajaran saya adalah pengajaran bahasa Indonesia. Dan saya selalu tertarik pada bahasa yang dramatis dan punya dampak. Dulu saya melihat bahasa di iklan dan sebagainya. Tapi sewaktu saya ke Padang, saya melihat angkot-angkotnya, dan itu penuh dengan dekorasi, simbol, dan bahasa. Itulah awalnya, tidak sengaja. Itu karena kebetulan ke Padang, melihat angkotnya yang super wah, penuh dekorasi dan simbol dan bahasa, dan mulai membuat koleksi bahasa. Dari koleksi itu saya sadar bahwa bahasa dan simbol dan gambar adalah semacam budaya pop yang sangat menyenangkan tapi terancam punah. Jadi awalnya adalah bersifat kebetulan. Aku mulai dengan Golkar, terus pindah ke angkot karena keduanya adalah wahana untuk membawa orang. Satu membawa orang dari pusat Padang ke pinggiran, satu membawa orang ke pemilu. Jadi ada hubungannya. Tapi terus terang, aku dulu menjadi diplomat Australia. Aku bekerja ditugaskan di Jakarta tahun 69 sampai 71. Dan saya mengalami langsung pemilu pertama Orde Baru, di mana Golkar keluar sebagai pemenang tunggal, sangat lain dengan pemilu 55. Jadi waktu saya kembali ke bidang universitas dan mencari topik untuk S3, Golkar itu yang pada waktu itu hampir tidak ada dokumen, tidak ada sumber, tidak ada tulisan selain di pers, akarnya, dinamikanya, idenya, pencetusnya, semuanya tidak diketahui secara umum. Jadi pantaslah menjadi topik untuk diteliti, menjadi topik S3. Jadi itu muncul dari pengalaman pribadi bekerja di Indonesia pada waktu tersebut. Dulu aku mengajar di UI di jurusan sejarah dan sudah kenal dengan Pak Ong. Dan saya beberapa kali berjanji akan menulis biografinya. Terus sesudah Pak Ong menderita stroke tahun 2001 dan duduk di kursi roda, aku mewawancarinya untuk biografi, untuk usaha menghiburnya. Saya kira belum ada banyak biografi tentang sejarawan. Dan Ong adalah sejarawan yang cukup unik, dia sangat nyentrik tapi terkenal. Pada waktu itu tidak banyak sejarawan yang menulis untuk pers, untuk populer, tapi Ong terkenal melalui Prisma, tapi lebih lagi melalui Kompas dan melalui Tempo. Sekarang sejarawan ingin sekali dimuat dalam surat kabar, tapi dulu tidak. Dan Ong adalah pelopor dalam bidang memasyarakatkan sejarah Indonesia dan hubungan sejarah lama dengan kejadian hari ini. Sangat penting, saya kira penulisan sejarah Indonesia betul-betul mulai pada tahun 57. Sejak Indonesia merdeka, ada kesadaran bahwa harus ada sejarah Indonesia, tapi orang masih bingung. Negara baru, bagaimana sejarah lamanya? Masih dipikirkan dan ada banyak buku teks yang ditulis dalam tahun 50-an, tapi kebanyakan adalah buku-buku Belanda dulu yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia. Jadi meskipun Indonesia merdeka, meskipun ada teks-teks dalam bahasa Indonesia, kebanyakannya masih Belanda sentris. Selain era Muhammad Ali yang aktif sekali dalam mencari historiografi yang baru. Jadi sampai 57 belum banyak buku teks yang ditulis oleh orang Indonesia dalam bahasa Indonesia dan untuk orang Indonesia dan dari perspektif Indonesia. Puncaknya adalah seminar 1 Desember 57 di mana sejarah Indonesia menjadi sesuatu yang penting, yang hadir Sultan, Aidit, Sartono, Sujatmoko, Muhammad Yamin, Priyono, menteri-menteri lain. Ini betul-betul event nasional dan penulisan sejarah Indonesia yang sebenarnya berangkat dari seminar nasional pertama itu. Sangat menarik karena yang seperti kita melihat kemarin di plenary session masih terus dibahas apa isinya Indonesia sentris meskipun 60 tahun sudah lewat. Seperti yang dikatakan Pak Hilmar Farid, etikanya ada bahwa harus Indonesia sentris, tapi metodenya belum ditemukan. Tapi saya kira pencarian metode itu adalah sesuatu yang menarik dan penuh makna. Perjalanan mungkin lebih penting daripada tujuan perjalanan itu. Satu lagi yang menjadi menarik adalah perlu sintesa. Yang kita lihat ada 150 makalah di konferensi ini yang sekarang terjadi. Itu bagus sekali bahwa ada begitu banyak makalah yang dipilih dari 300, tapi kesan saya itu belum terkoordinasi. Jadi semuanya tentang satu daerah, satu topik, satu kurun waktu tertentu. Jadi belum ada overview yang menyatukan begitu banyak sumbangan dari sejarawan-sejarawan itu. Alangkah baiknya kalau buku 4 jilid yang tebal dan mahal itu akan menjadi sumber untuk semua sintesa. Panjang, melelahkan. Inspiratif, menyenangkan. Saya sebetulnya ikut banyak sesi, tidak pernah kecewa, selalu dapat yang bermanfaat dan yang berharga bagi saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada sejarawan muda Indonesia. Sejarah adalah sesuatu yang sangat menarik. Aku menjadi sejarawan terlalu banyak dekade untuk diceritakan, tapi aku tidak pernah kecewa atau menyesal. Itu selalu menarik, selalu ada daya tariknya sendiri. Karena seperti Ong Hok Ham bilang, sejarah itu tentang manusia. Dan dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana perbuatan manusia di zaman dulu. Menyenangkan, inspiratif, dan sering juga lucu.